Allah kami, Allah Maha Kuasa, terima kasih atas setia perlindungan-Mu kepada kami. Bapa, Engkau adalah juru selamat kami. Kami sudah menyiapkan hati kami, Bapa, untuk mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kami hikmat yang daripada Engkau, supaya kami bisa memahami daripada firman-Mu. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan saat ini, yaitu dalam Yohanes 10 ayat 14, berbunyi demikian. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, ketika seorang penggembala domba atau penjaga domba menggembalai dombanya, pasti dia akan menjagai, pasti dia akan memelihara agar terjauh dari ancaman binatang buas yang berusaha menerkamnya. Kita bisa melihat negara kita, Indonesia saat ini. Kita berdoa agar negara kita ini membaik, agar negara kita ini menuju kesejahteraan dan adanya kedamaian, keadilan bagi kita semua. Memang sangat penting untuk menyampaikan kritik, menyampaikan masukan, dan menyampaikan suara-suara yang benar. Namun sebagai orang percaya, janganlah kita membenarkan penjarahan maupun tindakan-tindakan yang merusak dan tindakan anarkis. Saat ini kita menyaksikan bangsa kita Indonesia ini yang di tengah kerusuhan demonstrasi perlindungan yang seakan-akan tidak terlihat. Di tengah situasi sekarang ini, bagaimana kita mencari perlindungan yang memberikan ketenangan bagi hati dan jiwa kita? Melalui nas ini dikatakan Allah sebagai gembala. Allah sebagai gembala orang-orang percaya. Dia selalu menjagai kita dari berbagai ancaman. Dia menjagai kita dari musuh-musuh kita. Dia selalu melindungi kita dari bahaya-bahaya yang sedang kita hadapi. Dia tidak pernah menutup matanya. Dia tidak pernah menutup hatinya. Dia tidak pernah melupakan. Dia tidak pernah tidak memberikan belas kasihannya kepada kehidupan kita. Hari demi hari kita selalu dikasihi. Kita selalu diberikan napas kehidupan. Dia adalah salah satu bentuk ucapan syukur kita kepada Dia dalam setiap hidup kita. Kita perlu menyerahkan hidup kita ketika kita bangun dari tempat tidur kita, dan setelah kita melakukan kegiatan-kegiatan kita dalam satu hari sebelum kita beristirahat. Di dunia ini, sedekat apapun relasi kita dengan orang-orang yang kita kenal, sedekat apapun relasi kita dengan orang-orang yang memiliki kekuasaan, kepemimpinan, ada saatnya mereka meninggalkan kita ketika ada masalah yang tidak sesuai dengan rencana mereka. Saat itu jugalah mungkin bagi kita, perasaan kita ini mengalami kesepian. Namun melalui nas ini, melalui firman Tuhan saat ini, Allah sebagai gembala yang baik
selalu mengenal setiap hati kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Demikian juga dengan kita sebagai orang-orang percaya, maka mari kita terus-menerus menyerahkan diri kepada Dia yang kita kenal dan yang kita akui sebagai jurus selamat kita. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, tidak ada tempat ternyaman di dunia ini selain berada di dekat Yesus. Tidak ada perlindungan yang terbaik selain perlindungan yang berasal daripada kuasa Yesus Kristus. Apalagi kalau Dia tinggal dalam diri kita dan kita tinggal di dalam Dia, maka sekalipun berada dalam lembah kekelaman, kita tidak akan takut menghadapi bahaya dan tantangan, karena kita tahu, karena kita percaya bahwa Allah tetap beserta kita dan Allah tetap melindungi kita. Demikian firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami mengucapkan syukur Bapa atas berkat-Mu melalui kehidupan dan kuasa-Mu di setiap perjalanan hidup kami. Bapa, terima kasih atas firman-Mu Bapa. Berkati kami, berikan kami hikmat untuk menghidupi dari firman-Mu Bapa, untuk terus-menerus menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, sebab hanya di dalam Engkaulah perlindungan yang kekal Bapa. Tidak ada perlindungan yang kekal di dunia ini. Bapa, kami berdoa setiap kami dimanapun dan apapun kegiatan kami, Engkau tetap melindungi, Engkau tetap memberkati setiap pekerjaan dan aktivitas kami. Bapa, saat ini juga kami berdoa kepada negara kami masing-masing, kepada negara kami Indonesia ini Bapa, yang sedang terjadi Bapa. Kami mendoakan, berikanlah keadilan-Mu, berikanlah hikmat, hadirkanlah damai bagi setiap jiwa, agar negara kami ini Bapa semakin damai, jauh daripada bahaya-bahaya yang merugikan banyak orang. Bapa, Engkaulah yang menunjukkan kuasa-Mu di tengah-tengah kami Bapa. Engkaulah yang menunjukkan kehendak-Mu kepada kami semua, kepada negara kami ini. Bapa, Engkau adalah Juru Selamat kami yang telah menebus dosa kami di kayu salib. Maka Bapa, kami meminta juga pengampunan yang daripada Engkau, supaya kami semakin layak dalam menerima berkat yang daripada Engkau Bapa. Terima dan kuduskanlah doa permohonan kami ini, hanya melalui Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.